besar lah, sampai lagu-lagu diorang pun, even diorang datang Malaysia pun kita orang sanggup je nak beli tiket diorang. Situ. Lagu mahal ini yang paling Keren. Lagu Indonesia tu yang memberi mesej-mesej yang memberi semangat hidup. Yang Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, kita dulu. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Mantap lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang fenomena banget lur. Wah, pastinya dulur-dulur semua ini bakalan bangga. Nah, dulurku semua, hari ini kita akan melihat fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di Malaysia. Nah, semakin banyak nih anak muda Malaysia yang justru lebih sering mendengarkan lagu-lagu Indonesia dibandingkan musik dari negara mereka sendiri. Mulai dari pop, dangdut, terus pop Melayu, hingga lagu-lagu viral di TikTok, musik Indonesia kini mendominasi playlist media sosial, bahkan tanggal lagu di Malaysia. Nah, kondisi ini memicu berbagai reaksi dari rasa heran, bangga, hingga perdebatan panas di kalangan warga Malaysia sendiri lur. Yang paling mengejutkan lur, banyak dari mereka ini akhirnya mengakui ya bahwa musik Indonesia saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan sulit ditandingi. Seperti apa nih reaksi mereka lur? Mari kita saksikan sama-sama lur ya. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan channel ini di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Just. Wih, keren. Ini artis Malaysia nyanyi lagu Indonesia lur. Heboh banget Malaysia. Asik. Artis Malaysia membawakan lagu-lagu dari Indonesia loh. Komennya kocak. Heboh benar Malaysia lor, bawakan lagu Indonesia. Tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia, kat ZKL, dekat Megastar Arena, dekat mana-mana lah. Latest ni ada Fiz, lepas tu Sukatani, sebelum ni ada Bernadia, Dimasif. Lepas ni pun akan ada beberapa artis Indonesia yang akan datang. So
ke mana hala tuju local scene kita kalau kesan dia lambatkan artis Indonesia ni perform kat sini. So aku nampak konsert Indonesia memang akan langsung sold out lah. Jarang tak sold out. Kalau tak sold out pun maybe dalam 80% keuntungan tu dah ada kat event organizer. Sambutan dia lebih rancak daripada local scene kita lah. So salah satu sebabnya macam Indonesia sendiri yang dah support daripada crowd Indonesia, dia orang support band-band ni ataupun artis itulah sebelum diorang bawa kat Malaysia. So Malaysia just event organizer ni dia nampak peluang untuk buat duit je. Dia cakap crowd ni FOMO. So apa kata kita bagi dia Bernadia, apa kata kita bagi dia Nadine Amizah. So sold out, artis Indonesia untung, event organizer pun untung. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata crowd puas hati kan dengan show tu kan. Tapi macam baru-baru ni pun latihan Pesta Porak ada Sheila on 7 pun semua orang sanggup pergi, sanggup buat Atome, sanggup buat Shopee Pay later kan, nak bayar nak bayar tiket. Bagi aku benda tu macam kesan dia ada nampak kesan sanggup orang tergila-gilakan artis Indonesia. Tapi kalau local show, jom lah kita buat pay later. Tak nak siapa dia ni yang macam tu. Band lokal pun terpaksa menagih simpati dekat event organizer. So jadi payment dia orang rendah lah kan. So kalau payment rendah, contoh sepatutnya band tu dibayar dengan harga 2,000 ke 3,000. Tapi dia lowball sampai dapat 100.5 je. 100.5 kena bahagi pula dengan 4 orang. Macam mana kan? So dia jadi tak adil lah kat situ. Nak kena tunjuk pula portfolio. Local band ni pernah perform dekat luar ke, pernah perform berapa ramai crowd ke. So jadi macam portfolio tu jadi benda paling penting lah. So kalau tak sebelum ni, band-band local kita pun dibayar dengan harga yang okey, walaupun still lowball tapi masih boleh cari makan lah. Sekarang dah susah kita nak nampak opening beberapa local band lah untuk artis Indonesia. Sebab bagi aku artis Indonesia memang dah tapau semua dekat crowd lokal ni. So siapa yang pergi gig? Contoh lah, dalam satu venue ni ada 100 orang, tapi 90 orang yang minat Indonesia kan. So dia orang pun akan cakap macam Faisal Besari ni jarang datang, so apa kata kita pergi tengok. So Sabtu hari tu ada 10 orang je yang tengok local band. Sebab Faisal Besari jarang datang Malaysia, local band hari-hari boleh tengok, kau boleh pergi tempat kerja dia kan. Contoh lah kan. Okay, salah satu sebab mungkin Indonesia punya band ni quality production dia bagus. Quality production bagus, mixing cantik. Lepas tu bila korang dengar lagu tu memang itulah pujian mereka lor. Mereka mengakui bahwa band-band Indonesia, musisi-musisi Indonesia itu cantik-cantik, bagus-bagus katanya. Dibandingkan band lokal Malaysia. Waduh, hebat lor. Best lah. Dia tak ada macam raw sangat. Itu pun mungkin juga salah satu sebab kenapa Indonesia punya band, especially yang galau lah, galau-galau yang pop, yang balada ni, mendekati hati crowd-crowd lokal ni. So nombor 2, Indonesia punya band ni, marketing strategi diorang bagus lah, cantik. Sebab kalau korang tengok posting diorang dekat IG ke apa benda, tersusun. Next show ada kat mana. Kita kat local show pun macam kadang-kadang tak ada benda tu sangat lah. And then best production untuk merchandise lah. Indonesia diorang memang keep on push diorang punya merchandise. So diorang letak dekat dalam Shopee ke, dekat dalam TikTok ke. So diorang akan push merchandise tu. So kalau macam orang-orang Malaysia nak beli, senang kan nak dapat. So lagi satu sebab yang aku nampak adalah kerajaan dia bebas nak bagi masuk Indonesia punya talent ni ke kita punya local scene lah. Padahal kalau band-band Malaysia nak pergi ke Indonesia susah gila. Permit tu, permit ni, banyak urusan yang kena settlekan sebelum perform kat sana lah. Dan ketat. So kata dia lor, kalau band Indonesia datang ke sana terkenal, viral dan lain-lain. Tapi kalau band orang Malaysia datang ke Indonesia susah. Dan juga kayaknya nggak terkenal katanya. Last time yang aku rasa yang pergi Indonesia pun banyak band-band hardcore lah. DIY lah kan. Untuk aku rasa local band ataupun local performer sendiri, diorang kena lebih aktif lah dalam social media. Sebab keluarkan material, bagi tahu dekat crowd apa semua, apa barang yang korang ada. Lepas tu kena approach dengan media-media, kena berbayar lah. Bayar media mainstream ke apa benda untuk lebih, orang kata, visible. Sebab sekarang ni lambatkan artis Indonesia tu belum lagi dengan persaingan artis mainstream Malaysia lagi. So macam mana dengan local band yang DIY ni? Macam mana nak bersaing dengan dalam satu pool yang besar ni? So kena stand out lah. Stand out tu bukan bermaksud kena menari, berjoget-joget, bergilik, tapi kena keluarkan satu material yang betul-betul bagus, sedap, and then kena keep on promoting, buat konten apa semua supaya kekal visible dan kekal relevan lah. Sebab nak visible boleh, tapi nak relevan tu yang payah. Kalau untuk suggestion aku, tak kisah local band ke, local organizer ke, macam mana diorang nak belajar daripada Indonesia punya EO, event organizer ataupun band, memang kena pandang sebelah sana. Macam mana cara diorang posting, macam mana diorang buat write up, macam mana diorang post video-video show diorang, ada live performance punya recording tu lah.
So benda tu kena ada. Sebab dalam kita punya scene music Malaysia ni pun susah kita nak jumpa live recording. Macam kat Coachella tu memang ada live recording tu kan. Sounds Project pun ada live recording. Tapi kat Malaysia, festival-festival besar tak ada benda tu. Itu pun kalau ada daripada fan cam punya phone tu lah. So sound tak cantik lah. So kalau boleh kena ada benda tu. Kita ketahui artis-artis Indonesia kerap kali melakukan konser di Malaysia seperti Ungu, Wali Band, ST12, Dewa 19, Rosa, Kangen Band, Anmes Kemaleng dan masih banyak artis-artis Indonesia lainnya yang melakukan konser musik di Malaysia. Pertanyaannya, benarkah lagu-lagu dari Indonesia menguasai pasar musik di Malaysia? Dan beginilah pendapat yang diungkapkan oleh penikmat musik di Malaysia. Lagu Malaysia dia unik lah. Unik, dia selalu yang trendy, yang baru, yang beat dia pun yang lain daripada yang lain. Indonesia sebab dia ada kelainan daripada muzik-muzik yang macam mungkin dalam dia cari tersendiri lah. In terms of dari segi alunan tu berbeza. Lagu dia lebih romantik, lyrics dia lebih meaningful. Melodi dia pun lebih sedap, lebih sedap. Daripada kalau Melayu yang macam yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap lah dengar. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Bagi saya tak dengar lagu Melayu yang banyakkannya saya dengar macam Hafiz tu je lah, macam Catchy sikit lah. Bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Tentak sama, muzik sama, irama sama. Dia punya seni dalam karya dia bila dalam lirik dia. Daripada jenis ritma muzik. Muzik dia memang berlainan. Ni loh. Keren loh. Salah satu lagu dari band 5 Minutes di Malaysia diputar. Tak pernah letih, terus berlari, namun ternyata lagu-lagu Indonesia banyak diputar di Malaysia. Oke, sekarang gua berada di Malaysia ya, dan orang Malaysia itu suka dengan lagu-lagu Indonesia. Dengarkan, ini lagu Republik, lagu Indonesia ya. Jadi orang Malaysia itu suka banget dengan lagu-lagu Indonesia. Nih dengarkan ya, ini adalah lagu Republik. Nih bukti bahwa saya lagi di Malaysia dan tadi lagu Republik saya tunjukkan. Nih. Nah, itu ada Tandas. Terus ada Surau. Ini bahwa lagi di Malaysia dan orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia. Nah, bukti bahwa saya di Malaysia juga kalian lihat plat nomor mobil ya. Bukan beda kan, bukan di Indonesia. Jadi orang Malaysia suka dengan lagu-lagu Indonesia. Mantap. Orang Malaysia suka dengan lagu Indonesia, Bang. Lihat kamera lah. minat. Hah? Minat. Selain minat apa lagi? Kenapa? Sedap. Sedap. Lagu Indonesia mantap ya. Ya. Wah, ini yang tak bola-bola juga loh, viral di sana loh. Mantap kan? Mantap loh. Asik. Sekian banyaknya lur. Karena video ini sering banget FYP di beradaku. Aku mau tanya dia, kenapa musik-musik Indo itu gampang banget masuk di Malaysia, masuk di pendengar Malaysia atau kalangan Malaysia, tapi sedangkan lagu-lagu Malaysia itu sangat sulit banget untuk masuk di Indonesia. Coba yang tahu jelaskan ya di kolom komentar ya. Soalnya ini sering banget lewat di FYP ku. Kenapa? Kalau kita nak cerita scene muzik Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia. Wah, mereka mengakui ya, Lur. Dekat Malaysia pun orang menganggap muzik ni macam, oh kau tak ada masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya boleh je dapat jana income kan. Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat adalah dia punya jumlah penduduk dia yang tinggi lah. Kan? Jadi kalau kata jumlah penduduk dia yang tinggi yang minat muzik tu memang dia akan support betul-betul lah. Berbanding dengan Malaysia, kalau dah rate kecil, jadi yang minat indie ni sekecil ni je, jadi susah juga nak balikkan income tu. So banyak yang akan pergi ke mainstream. Lama-lama, also from Bernadia. 3 lagu Indonesia yang paling disukai orang Malaysia kata My favorite song first should be Terlintas by Bernadia.
Saya suka lagu Yang daripada Wali Band. Pamungkas, I Love About You. Daripada Armada, Asal Kau Bahagia. Reality Club, Anything You Want. Everything You Are daripada Hindia, Baskara Putra. Second one is Masa Sepi, also Bernadia. Nenekku Pahlawanku daripada Wali Band. Perunggu, Biang Lara. Cari Jodoh daripada Wali Band. Bilal Indrajaya, Dara. Sapriyadi, Galau Bunga Matahari. And the third one, can guess from who? Lama-lama, also from Bernadia. Aku bukan Bantu Yit daripada Wali Band. Juicy Lucy, Lampu Kuning. ST12 Puspa. David Bayu, apa ya? Dari Taku. Ini lagi, 420, Manggu. Lu tau gak sih, kalau lagu orang-orang Indonesia tuh banyak banget didengerin sama orang Malaysia. Lagu On Stella, Pak. Lagu Wali, pasangan. Asik tuh aki-aki joget buat. Lagu Wali lagi emang dasar. Lagu Bang Yudika. Lagu Penerbangan Mimpi yang Sempurna. Lagu Sepertian Kemarin. Lagu Nidi Hapus Aku. Wah, benar-benar ya. Lagu Indonesia itu viral di Malaysia. Lagu pop Indonesia, syahdunya di Malaysia. Itu memang lagu Malaysia lah. Kamelia tuh lagu Indonesia. Malaysia. Indonesia. Mereka ini ngeklaim lor, katanya lagu ini punya Malaysia katanya. Waduh, kita dengerin lagi lor. Tiba-tiba langkahku terhenti. Kawan Ebit Jade. Sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku maki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Guys, ini dia penyanyi Indonesia yang paling populer di negeri jiran. Kalau masa ni yang tengah ramai kat Malaysia, lagu daripada Indonesia siapa? Macam yang I tahu, tapi I kurang minat Mahalini. Mahalini. Ya, for me, Dia besar kat sini. dia untuk era sekarang dia besar. Macam dulu kita tahu Melly Guslo lah kan. Melly Guslo memang sangat besar lah. Tapi untuk era sekarang Mahalini lah I think. Because macam I tak minat lagu dia, I tak pernah lagu dia pun, tapi I kenal dia. Yes, sebab apa? Sebab My Friends, sebab dekat radio. Sebab dia famous lah kan. Yes, betul. So I rasa yang memang kalau era sekarang yang paling meletup so far Mahalini lah. Meletup Leodra? I tak pernah dengar. Tak. Maybe I pernah dengar lagu tapi I tak tahu dia yang nyanyi. Maybe lah. Judika mesti tahu kan? Judika I tahu. Judika I suka. Di BCL kita panggil kat sana. Kalau kat sini Bunga BCL. Cinta Lestari. Ya, I suka. Lagu dia pun sangat sweet. I suka juga. Lagu Tak Bola Balik, lagu dengan Pak Ain Report, lagu-lagu JJ. Oh, lagu-lagu JJ. Lirik dia lebih mendalam lah. Lirik dia lebih kena dan lebih hit compared to Malaysian song. So, kalau lagu-lagu macam upbeat tu kakak suka? Suka juga. Yang macam JJ tu pun best. Yang dari dulu mungkin Wali kot. Band Wali. Semua lagu Wali. Right. Dekat school pun memang semua kebanyakan suka dengar Mahalini, Rizky Febian sebab mereka memang memang figure yang sangat besar lah sampai lagu-lagu diorang pun even diorang datang Malaysia pun kita orang sanggup je nak beli tiket diorang. Lagu Mahalini yang paling minat sangat dia lagu judul tajuk dia apa? Lagu Mencintaimu. Kakak suka dengar ataupun minat dengan lagu Indonesia? Jadi I suka sebab walaupun dia Indonesia tapi as a Malaysia kita orang faham je bahasa Indonesia. Kakak minat dengan lagu Indonesia ke? Minat. Saya paling minat dengan Melly Guslo. Melly Guslo. Yes. Melly Guslo dah lama dah. Ya, sebab I seorang yang I lagi suka lagu lama daripada lagu yang trend. And then selalunya lagu lama dia punya maksud lagu tu lebih mendalam. Kalau begini, tu lagu dia kan. So macam I suka lah Melly Guslo sebab dia ada lagu untuk pasangan ada, untuk kawan ada, untuk life ada. So seronok lah. Irwan Shah. Oh, dah lagu lama dah. Rosa. Oh. Rosa. Biasa yang lama-lama lah saya. Yang lama-lama. Yanti gitu. Kepala Wali kan.
Ini Wali kan terkenal banget Kalau di macam Malaysia band loh. tu Juicy Lucy, Sheila on Seven. Then kita ada I tak ingat nama dia, Roni Parulian, tapi lagu dia memang Oh ya, dari best. Idol kan. Banyak sekali nih emang saran atau permintaan dia dulu ke semua bahwa kita kan disuruh menyarankan mereaksi insya Allah ya untuk Wali ataupun Calon Seven. Pokoknya kita akan reaksi untuk berikutnya. Ini kita dengarkan lagi Lur, keren banget Lur. Dari bahasa lama semua tu, Raisa, oh my god, Raisa best. Afgan also, Rosa. Abang yang paling favorit lagu apa? Saya lagu kumpulan apa Wali kan? Wali band tu. Itu lagu Boleh, dia. lagu dia yang salah satu yang favorit lagu apa? Lagu apa pun nama apa tu? Yang lagu tu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak tu. Cari jodoh. Cari jodoh. Ini yang bikin kaget, lagi makan di warung atau resto, tiba-tiba yang keluar malah lagu Indonesia. Mulai dari lagu pop, lagu galau, sampai dangdut pun sering diputar. Kadang berasa kayak lagi di Indonesia, padahal lagi ada di Malaysia. Tanya sih, karena banyak orang Malaysia yang suka dengan lagu Indonesia karena liriknya enak didengar dan mudah dihafal. Belum lagi banyak pekerja dan pelajar dari Indonesia, jadi makin sering diputar. Jadi jangan heran kalau lagi makan di Malaysia, tiba-tiba keluar malah lagu Indonesia. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message itu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada banyak ya, ada banyak, tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang apa ya, mau mati terus. Banyak kerana tidak move on, jadi dia sudah merosakkan minda. Pas gue jalan-jalan ke luar negeri, gue baru tahu kalau lagu-lagu Indonesia itu banyak disenengin di luar sana. ST12. Bayangkan gue nyampe di Malaysia, gue disambut sama lagu ST12. Gokil sih. Bahkan waktu gue di Thailand lagi dinner di kapal aja, yang diputer lagu Indonesia. Apa itu dia? Mantap, jalan-jalan ya. Oh. Wow. Very interesting. Oh. Wow. Oh. Dari lagu-lagu Indonesia yang di Spotify ya, ternyata lagu Indonesia yang lebih nomor 1 dibandingkan Malaysia loh. Kita dengarkan loh. Wow. Sedih tu. So lately Rakita ada posting ni. I nak you baca and I nak tengok reaction you. I want to see your reaction. Baik. Kalau tengok list tadi tu, tak ada Malaysia punya lagu lah. Kan ada? Tak ada Malaysia lah. Faham aku. Tak tahu, maybe diorang terdapat idea to make quality music. Tak bermaksudnya pendengar kita tak support music scene kita. Cumanya platform tu tak sekuat itu. Dalam industri ni kita tahu ada politik-politiknya. Wow, main politik dia lor. I think the Indonesian industry, there are like really subtle differences. The language is almost the same, but I think in terms of like the styles that they're gravitating towards, it is there is a difference there. Independent artist especially kena lebih stand out. Lebih stand out daripada segi pembuatan lagu. Malaysians are more accustomed to the Western music still. And then I feel there's a lot of good music here, but it's the exposure, like Casey said, because you're not getting enough exposure where the majority of the population is listening. Of course, Indonesia has the advantage because of their population. They got more people, so definitely there's more streams. But I feel like, as us musicians and artists in Malaysia, I think we should collaborate more as well. Like, don't have that ego where, Bila dah start masuk industri ni baru saya faham. Kita sepatutnya support each other lah. Sebab kenapa kita tak bangga dengan kita punya ni, walaupun mungkin dari sana maju dengan cara yang berbeza. Kita maju dengan cara yang berbeza dari segi industri muzik kan, tapi
macam mana kita nak maju kalau kita sendiri tak support? Independent artist selalu akan lemah banyak dekat marketing punya part. So lagu tu tak banyak keluar. Collaboration tu ada tapi tak banyak dan tak efektif. I think we should open more untuk produce sound-sound yang lebih jauh beza daripada apa yang kita dah dibiasa suapkan lah. What we can do, we support our local artists, datang diorang punya event and maybe explore new music. Tapi kita tak boleh jadikan benda ni satu benda yang boleh melemahkan semangat kita. Sebab saya rasa pendengar kita cuma belum dapat betul-betul menghayati karya-karya tempatan. Pokoknya Indonesia musiknya jos. Asik. Ini contohnya lor, keren kan? Oke lor, angel iki angel jos gandos. Lor wapil putus pokoknya jos top marco top lor. Seperti biasa lor, video ini kita reaksi atas saran dari lurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lor? Tadi sudah kita simak bareng-bareng. Waduh, bangga banget kita sebagai bangsa Indonesia lor ya. Setelah melihat berbagai komentar dan reaksi tadi, satu hal menjadi jelas lor, musik memang tidak mengenal batas negara. Nah, ketika sebuah lagu mampu menyentuh hati, menghibur dan menemani kehidupan sehari-hari, maka siapapun akan mendengarkannya tanpa peduli dari mana asalnya. Itu terbukti lor. Nah, keberhasilan musik Indonesia diterima luas di Malaysia itu menjadi bukti bahwa karya anak bangsa memiliki kualitas yang mampu bersaing bahkan mendominasi pasar regional. Nah, ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana musik bisa menyatukan jutaan pendengar di berbagai negara. Nah, kalau dulurku bangga melihat musik Indonesia semakin mendunia, jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan tulis pendapat dulurku semua di kolom komentar. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Jika menurut Anda, kasih komentar di bawah ini ya. Dan juga silahkan bagi dulurku semua yang mau request kah, yang mau menyarankan video mana lagi yang mau kita reaksi berikutnya, tulis di kolom komentar. Pokoknya support kita terus lor. Juga bagi dulurku semua nih yang mau pesan-pesan, ya mau pesan-pesan, mau kirim-kirim salam, silahkan juga lor. Pokoknya bebas lor, tulis di kolom komentar. Oke lor ya. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita sajikan bisa bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lor, tetap dukung channel ini lor dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometime.